طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا. Hai Rasulullah, ada satu tetes saja darah jatuh ke tanah, maka niscaya akan aku hancurkan semua orang kafir yang menjadi musuh. Pembinaan yang akan disampaikan oleh Kepala Kemenak Kabupaten Sumeneb kepada Yang Mulia Kiai Haji Khaironi Hidayat SAG MMM, kami silahkan. Dengan bubble sound, thank you dulu. Saya kenal. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin ashabul fadail, saya sangat abdi dan ta'zimi para masyayikh, para kiai, para pengasuh pesantren, para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tak langkung tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat berta'zim abdinah kepada para junad. Abdinah tidak mampu menyebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Bapak Haji Muhammad Shadiq. Yang saya hormati jajaran Forkopimka Kecamatan Gading, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil. Yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading beserta seluruh jajaran. Yang kami banggakan, kami hormati Bapak Ibu pengawas madrasah Kecamatan Gading dari berbagai tingkatan beserta seluruh Bapak dan Ibu Dewan Guru, Kepala Madrasah, juga sedaya saya hadir yang hari semakin kali itu. Alhamdulillah abdina di guru sebelum berangkat ke Kadito hampir sampai, sempat melihat suhu udara dengan mobil Kadito pada termometer suhu udara 36 derajat Celcius. Manabi bukan karena cinta dengan Rasulullah tidak mungkin pada pepangkian Kadito. Alhamdulillah
abdina sareng para ajunan ditakdir sebagai orang-orang sepakun kenceng, pakun semangat untuk mengadakan Maulid Nabi sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cawacaan anak-anak adat modern makin Bapak Ibu ada istilah bertepuk sebelah tangan. Tangan situng bertepuk, karena situngnya tidak bertepuk tak amunyi. Itu istilah untuk cinta yang tidak terbalaskan. Untuk mencintai Allah dan Rasulullah, istilah bertepuk sebelah tangan kali tersebut. Semakin cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka sebaliknya akan semakin cinta juga Allah dan Rasulullah kepada kita. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan sekali itu. Tiba-tiba kita punya semangat yang besar untuk membaca sholawat. Baik sholawat yang pendek ataupun sholawat selanjut. Tiba-tiba arasa cik kerongah ke Rasulullah. Pernah Bapak Ibu? Oke, saya tak pernah, diusahakan untuk pernah. Saya tak pernah, mau tahu saya dulu. Bapak Ibu sekalian, ketika tiba-tiba kita merasa cik kerongah ke Rasulullah, tiba-tiba merasa bersemangat untuk sholawat, maka sebetulnya pada detik itu juga Rasulullah juga kerong. Yang kita tidak tahu. Melana, tong on tonga orang, jika ada tong orang selalu merasa punya kangen, andi rasa kerong dekat Rasulullah. Saya semangat bersolawat kepada beliau. Bahkan beliau satu cerita kali itu kaitannya sareng Maulid ini. Kita semua manabi maos tiba atau Sintut Duror atau Maulid Al-Habsyi, kali itu kan pasti ada mahallul qiyam, sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi taman, mahallul qiyam mancing. Sebagian orang kali itu saya tak poron ke Maulid, kali itu protes mata kan mancing lah. Cerek tanda apa-apa, mata kan mancing. Semakin sekali itu artinya tujuh misalnya pas bener matua lebet matua kan itu kan orang yang paling sakti seluruh dunia karena seneku SK pas matua lebet sebagai menantu yang baik artinya para ajunan setuju mungkin sami matua lebet pasti mancing kan pun apa? Menghormat. Nah, asbabul wurud, anggap asbabul wurud, kisah awal apa ketika mahallul qiyam kadito orang-orang mancing. Kadito ceritanya ketika Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang Diba yang bisa gerak Diba, mulai dari Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wasallam, sampai kemudian setelah itu ada laqad ja'akum rasulun min anfusikum, terus dilanjutkan lagi sampai kemudian ada beberapa nasar kan itu, ada nazom, ada nasar, qasidah boleh, nasar boleh, al hadisul awal, al hadisul tsani, ahdiru qulubakum, sampai fahtazal arsyu, beliau menuliskan sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah ragu. Benar dalam mimpi, fisik, biliat loh. Kenapa mungkin? Sangat mungkin. Ketika Rasulullah ragu kan itu, maka kemudian Syekh Abdurrahman Ad-Dibai secara spontan kemudian mancing, lalu melafalkan Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Ketika itu bukan tanpa sejarah Bapak Ibu, sehingga kemudian diyakini oleh banyak ulama
dan banyak oleh para wali-waliullah ketika mahallul qiyam kadito kebanyakan Rasulullah kadito hadir. Kelana abdina bercermat menabi pada orang ketika mahallul qiyam, ya Nabi salam alaika gileres ketika itu yang goyang-goyang. Kadinto adalah salah satu kisah betapa Rasulullah kadinto sangat mencintai kita dan sangat ingin berkumpul dengan kita sampai hari kiamat nanti, sampai pada surga. Syarat apa? Situ kita juga harus mencintai beliau. Tapi kenapa cara kita mencintai beliau, Bapak Ibu sekalian? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun sudah kenal kadang-kadang juga tidak sayang. Bapak Ibu sekalian, kita mengenal pribadi Rasulullah Muhammad SAW adalah sebuah pribadi yang satu-satunya di seluruh dunia, bahkan seluruh alam, dengan kualitas terbaik. Limited edition, ya ponakan semacam edisi terbatas. Tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang sesempurna, yang sebaik, yang lebih disayang daripada Rasulullah sebelum dan sesudahnya. Deretan nama-nama Rasulullah, mulai dari Nabi Adam, Nuh, Idris dan seterusnya sampai Nabi Isa, terakhir Rasulullah Muhammad SAW, yang paling disayang, yang paling super adalah Rasulullah. Mungkin beda sehatannya sekalian toh. Jaipun Rasulullah kadinto adalah orang yang paling disayangi Allah. Tapi mak miskin, tapi mak yatim, tapi mak seluruh hidupnya penuh dengan penderitaan. Laras ini umur 2 bulan atau 3 bulan di dalam kandungan, Rasulullah kadinto ditinggal wafat oleh Sayyid Abdullah, ayahanda beliau. Sehingga sejak Rasulullah lahir sampai beliau wafat, beliau tidak pernah memandang wajah orang tua. Umur 6 tahun beliau yang waktu itu masih sangat bergantung kepada orang tua, katina kana semakin di PAUD Kota Beteka, beliau sudah ditinggal wafat oleh ibunya, Sayyidatuna Aminah. Wafatnya benar compok neng perjalanan. Caipun Allah sayang ke Rasulullah Muhammad. Tapi apa maya pemelas? Ya, joget tuh. Mestinya ketika Allah kadinto sayang ke Rasulullah ya penyaman. Sejak lahir disayang oleh kedua orang tuanya, tak pernah epa melas, epa soki, dan seterusnya dan seterusnya. Kadinto kenapa tidak? Justru sebaliknya. Umur 6 tahun Rasulullah kadinto ampun jadi mandiri untuk nyari tidur. Umur 6 tahun, kurang lebih ketika itu mungkin kerajaan Sekundi ini. Ampun sombong bapak, sombong ibu, Apollo sareng mbak. Umur belum tahu, mbak Sayyid Abdul Muthalib wafat juga. Diasuh oleh Abu Thalib, pamannya. Dan terus ketika itu penuh penderitaan Rasulullah Bapak Ibu. Coba kita bandingkan kelaban Abu Gidi, menabi Andi Potras itu sombong sekali yang mau selain satu-satunya anak dari satu-satunya istri. Tentunya kita akan sangat sayang. Bener, situng dari istri pertama, situng istri kedua, punten. Satu-satunya anak dari satu-satunya istri. Kira-kira apa yang kita lakukan untuk membuktikan
membuktikan kasih sayang kita kepada anak. Nyoon obeng 1000 parengen 5000. Gitu. Nyoon sepeda motor Beat parengen PCX. Apa? Sayang. Kita sayang kepada istri, bapak-bapak, maka kita akan memberikan keseluruhan kepada istri, apalagi istri satu-satunya. Maaf. Istri minta belanja 1000 sehari, paringin 5.000. Minta belanja 100, paringin 1.000.000. Ibu-ibu menabi pas minta belanja 500.000 ke bapak-bapak, paringin 100.000, curigai. Jangan-jangan cintanya terbagi. Hal kadinto tidak terjadi kepada Allah dan Rasulullah. Allah begitu cinta kepada Muhammad, tetapi Allah memberikan tahapan kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Coba seandainya kita bayangkan nih, Rasulullah kadinto hijrah dari Makkah ke Madinah numpak buruk napa bunten, numpak alpat napa bunten. Kita bandingkan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj numpak pun apa, netelen pun apa, buruk. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah itu alo mampa. Ada riwayat yang mengatakan beliau mengendarai unta. Rasulullah juga menerima dengan besar hati dan beliau tidak berdoa kepada Allah, ya Allah kirim buruk situng saus ya Allah, punten. Rasulullah menjalaninya dengan ikhlas bersama Abu Bakar. Kadito bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan seebon tabur pada hari. Ebon tabur sampai bersembunyi di sebuah gua dan seterusnya. Allah oneng kali itu. Bayang lagi kalau TV. Kita misalnya sebagai orang yang kaya raya, truk andi 10, Alphard andi 5, Innova andi 10 lagi. Pas anak kita dari rumah ke sekolah, ke madrasah, ajaran soko 3 kilometer, nas panas, katipun apa perasaan apa? Hancur hati. Paling atau karapan timbul, jangan mundur, bukan pak, cerai dulu pak. Pasti ada tujuan besar, bapak ibu. Ada skenario besar dari Allah, skenario episode kehidupan Rasulullah. Ada misteri yang besar. Kenapa Rasulullah ya miskin, Rasulullah ya pasaran? Jawabannya situ. Abdina akan menjawab dengan sebuah peribahasa, dengan sebuah pepatah yang mengatakan bahwa pelaut yang tangguh tidak mungkin dilahirkan oleh laut yang tenang. Paham maksudnya? Pelaut yang tangguh tidak mungkin dilahirkan oleh laut yang tenang. Pelaut yang tangguh pasti dilahirkan oleh badai, angin, topan, ombak, dan seterusnya. Artinya apa? Allah kadinto memproses Rasulullah menjalani kehidupan yang begitu berliku. Kadinto tujuannya satu, untuk membentuk sebuah pribadi agung, pribadi yang tidak ada duanya di seluruh dunia. Para hadirin, Rasulullah ketika perang, banyak peperangan, puluhan kali perang Rasulullah kan. Pada situ peperangan beliau paling menderita, ketika di perang Uhud. Dalam riwayat Rasulullah terluka, bebeja beliau potong sampai keluar darah. Dahi beliau yang mulia terluka sampai mengeluarkan darah. Tak teguh benar, kalah ke Pagar Nusa. Pagar Nusa kan teguh, mari minum minyak cangkaro betul gitu ya.
Aja sih minyak cangkoro botol yontal di telur langsung tegem. Sakti. Rasulullah pun tentang itu. Secara rasional, seandainya Rasulullah minta teguh ke Allah, paringin apa pun kan? Paring. Tak usah main jurus, tak usah. Kena doa saus Rasulullah misalnya pun, ya Allah, patoro Jibril situng, serop mereka kan, obus barang. Tidak usah perang. Tapi kenapa Rasulullah tidak melakukan? Kenapa Rasulullah memilih berperang? Bahkan beliau bercucuran darah. Ada kisah menarik, unik. Ketika Rasulullah kali itu perang Uhud, beliau mencucurkan darah. Beliau tidak sibuk lari dari musuh, bunten. Beliau sibuk medain darahnya kan itu, oleh tak geger ke tanah. Jadi ada darah menetes diusap oleh Rasulullah, ada darah mau menetes takdir dengan tangan beliau. Setelah selesai perang ditanya, kenapa ya Rasul kau lakukan itu? Jibril gelak tengah sengkok. Wahai Rasulullah, ada satu tetes saja darah jatuh ke tanah, maka niscaya akan aku hancurkan semua orang kafir yang menjadi musuh. Rasulullah derita kon Jibril kadito menghancurkan kafir waktu itu. Beliau dengan kasih sayangnya berdoin dere kadito mulai tak deger pada musuh saja disayang oleh Rasulullah, pun apa boleh kita yang maulidan ketika itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Para hadirin, kita kembali kepada yang tadi. Apa Rasulullah kali itu dijadikan orang yatim, tidak pernah melihat wajah bapaknya, hanya berkumpul 6 tahun dengan ibunya. Supaya apa? Rasulullah ditakdirkan oleh Allah. Allah mempunyai tujuan besar agar Rasulullah kali itu menjadi pribadi penyayang, Raufur Rahim. Raufur Rahim. Rasulullah sayangnya ke anak yatim. Bahkan beliau bersabda, barang siapa yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti saya. Menabi bapak-bapak kan lebih sayang ke ibu nih. Engki. Sehingga kemudian para hadirin, seluruh hidup Rasulullah itu penuh dengan kasih sayang, penuh kasih sayang. Jangankan umatnya, mereka sayangin sareng Rasulullah. Nah, inti pertemuan kita kali itu kasih sayang. Kehidupan kita semakin kasih sayang, Bapak Ibu, kali itu kan semakin tipis ya. Karena kali itu rata-rata guru, betul lagi, banyak guru. Cara kepala madrasah, pernahkah kita memasukkan rasa kasih sayang kita ketika mengajar? Pernahkah kepala madrasah memimpin madrasah dengan kasih sayang? Pernahkah pengawas madrasah membina kepala madrasah dan guru dengan kasih sayang? Pertanyaan besar. Oh, Pak kesokan. Jangan kepala madrasah, abdi sayang, Pak. Tapi tak kasih setuju. Situ, udah saya mapan. Iya, seandainya boleh jujur, tak abdi sami. Nilai kasih sayang Bapak Ibu dalam kehidupan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Banyak cerita-cerita abdi tak cerita itu situ abdi. Sampai oleh para sahabat itu betul-betul ditiru. Satu kisah Umar ibnu Khattab. Umar itu kan terkenal orang yang paling keras, tegas. Tapi beliau adalah orang yang penuh kasih sayang. Kisah itu sering saya ceritakan dalam berbagai forum. Umar itu ketika mengevaluasi para gubernur, para bupati, para camat dan kepala desa, beliau tidak langsung tanya kepada yang bersangkutan. Ada gubernur misalnya dipanggil, gimana pekerjaan kamu? Nabi yang ditanyakan gubernur pasti jawabannya baik. Kati misalnya pun Pak Kakanwil datang ke Sumeneb, tanya ke saya,
Pak Hoironi bagaimana pekerjaannya? Pasti saya jawab baik. Umar Bunten, yang ditanyakan bukan gubernurnya, tapi rakyatnya. Apa pertanyaan Umar? Gimana? Gubernur kamu sayang nggak sama rakyatnya? Perhatian nggak? Kalau ada orang sakit, nyapot apa tidak? Kalau ada orang miskin, disantuni apa tidak? Ketika rakyatnya Kadinto menjawab tidak, besoknya gubernur langsung dipecat. Jadi yang ditanyakan oleh Umar itu bukan bagaimana pembangunan jembatan, bagaimana swasembada pangan. Sederhana. Pemimpin messenger karena buat. Pemimpin kasihan tidak ke rakyat, cinta atau tidak? Kalau cinta lanjut, tidak cinta selesai. Bahkan pernah satu ketika Lestari Asar, itu ada di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtar, sebuah kisah tentang sifat Ar-Rahmah. Sayyidina Umar suatu ketika Lestari Asar sore itu amain sarang potrana. Sayyidina Umar agentang potrana ongke di atas pada Sayyidina Umar kan itu. Kemudian jurnal, bis di atas perut beliau. Tiba-tiba ada situng gubernur masuk ke rumahnya Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Loh, kok aneh Sayyidina Umar telepon gubernur. Putra Sayyidina Umar Pak Gunren Jerenan di atas perut Sayyidina Umar kan. Lalu si gubernur kan itu protes. Ya Amirul Mukminin, saya tidak pernah membiarkan anak saya sekelama itu ke saya. Mak ajunan membiarkan potrana ngelama ketika itu. Sayyidina Umar tetap dengan anaknya yang masih ada di atas perutnya, rejerenan kali itu, katanya, mohon bandar mah, ya buko. Bagaimana kalau kamu di rumah? Sikap keluargamu gimana? Si gubernur ini kemudian dengan sangat bangga mengatakan, ya Amirul Mukminin, idza ji'tu sakakun. Mon abdina Amirul Mukminin, kalau saya masuk rumah, mereka semua diam karena mereka takut pada saya. Dengan bangganya menjawab seperti itu dengan harapan elem di Sayyidina Umar. Tapi ternyata Bapak Ibu, jawaban Umar jauh dari yang diperkirakan. Umar hanya menjawab, idan antaziluka. Ya mondaya, benar pecat di kok. Hari itu juga, detik itu juga dipecat. Hanya gara-gara idza ji'tu sakatu. Kalau saya datang, kalau saya masuk rumah, keluarga saya diam semua. Berarti ketakuan ya, udah dicintai, kayak gitu. Mulai besok bapak-bapak pengawas dilihat. Kalau ada kepala madrasah masuk kantor, pas berubah neng kabeh. Saya hanya berbilang kok. Idan a'taziluka. Kapan-kapan boleh dong saya nanya ke guru-guru, pengawas sayang nggak ke guru-guru? Kapan-kapan boleh saya tanya ke para staf KUA, kepala KUA sayang apa tidak ke stafnya? Walaupun belum tahu apakah saya menyayangi staf saya di kantor. Gimana biasanya ke Pak Haji Sodik, ke orang terdekat Abdina, pengawal, makin bener ya itu. Kira tanya gimana, belum pola kurang sayang, akan saya tambah sayang saya. Bapak Ibu, menempuh kehidupan, bersosialisasi kepada orang sekitar, memimpin sebuah lembaga, memimpin KUA, memimpin madrasah, bahkan memimpin kemenang,
sebagai evaluasi dekat Abdina, Manabi tidak ada rasa kasih sayang saya. Ketika Abdina datang, beliau pasti sambut olang al-badru alaina. Pikiran saya, iya kok setia kepala kamu nak pagi mulai pensiun, tak kira pajuk. Apa yang mau dibanggakan? Yang ditakuti itu bukan saya pribadi, tetapi jabatan saya. Padahal jabatan itu bisa di atas, bisa di bawah. Padahal secara aturan di luar jam kantor, kalau 4 ke atas, artinya bukan kepala kantor boleh. Yang menggaya. Apa yang bisa dibanggakan? Tidak ada. Tidak ada. Kita kembali kepada yang tadi, Bapak Ibu sekalian, memimpin dengan kasih sayang, bercerita dengan kasih sayang. Udah saya tanya, dari mau di staf helak Pak? Katikona Pak menabi pada guru helak Pak? Apakah kita tidak boleh marah? Bapak Ibu, orang sayang kadito bukan berarti tidak pernah marah. Punten. Anjunan neser kan katra putrana, mau pas pada semeler, juga apa benar? Tapi marahnya orang tua karena kasih sayang itu akan berbeda dengan orang yang marahnya karena benci. Abdina berusaha menyayangi semuanya dengan seluruh keterbatasannya. Walaupun insya Allah masih kurang. Apakah berarti saya tidak pernah marah? Pernah. Bahkan Abdina pernah marah besar. Kali itu udah Pak Haji Sodik, udah Fakih, kan Abdina di kantor. Bahkan saya pernah gebrak meja kepada salah satu staf. Tapi apakah saya benci? Alhamdulillah punten. Naudzubillah. Jadi Nabi ingin sukses memimpin madrasah, ingin sukses mengajar murid, ingin sukses bagi pengawas, membina kepala madrasah dan guru-guru, bagi kepala KUA, ingin sukses memimpin KUA, bagi saya sendiri, ingin sukses memimpin Kementerian Agama, memimpinlah dengan kasih sayang. Insya Allah semuanya berjalan. Mohon pas udah sehelah, udah segel maksudin, tak kona apa pun. Abdina sompok menabi badan, setap lama helap dari sompok. Tak mohon putaran kiai helap, mohon pada putaran kiai kan, gila kan. Tak pakai baru. Ketika kita merasa diri kita tertekan, sompok, kita kembali kepada perjanjian awal. Bukankah kita digaji memang untuk sumpah? Gila betul. Kali itu justru saya sering main ya. Ibu nak anak keluarga Abdina. Ketika Pleman ke rumah dinas, abang sumpah curhat. Oh ini jadi sumpah ke kantor, ya masalah. Hanya satu jawaban istri saya. Kan memang digaji untuk sumpah. Apa yang sumpah? Iya. Kepala madrasah sompet kita itu memang dihonor untuk sompet. Bangun tak sompet tak berat pas nerima honor saya nggak barokah. Tak berat alako, tak serius alako, gaji aja saya nggak setruk, saya nggak kencing manis. Mungkin cara Allah untuk menyeimbangkan usaha berat, gaji besar, usaha kecil, gaji kecil. Mau usaha kecil, gajinya berat, apa demam ya Allah, kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, dan seterusnya. Jadi kan itu Bapak Ibu, apa lagi, habis dulu. Jadi kan itu, Abdina motorok, mainnya dekat TV, mainnya dekat sedaya pimpinan. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua adalah pemimpin,
dan setiap pimpinan pasti akan dimintai pertanggungjawaban pada akhirat. Abdina Motorok dekat begitu, dekat sederajat pemimpin yang ada di sini, pimpinlah rakyat, pimpinlah orang yang dipimpin dengan nilai kasih sayang. Mana bikin pada yang benci ke anak buah, saya punya satu tips, punya strategi supaya tidak benci ke anak buah. Bagaimana caranya? Setiap sholat 5 waktu doakan anak buahnya sehat semua, sejahtera semua, tenang semua, bahagia semua, sertifikasi cair semua. Wah, sudah saya kira yang terakhir pasti bilang amin. Doakan. Jadi cara termudah, cara paling gampang untuk menghilangkan rasa benci ke orang lain, doakan orang yang kita benci. Dengan sama akan hilang rasa benci itu seketika itu. Jadi seandainya Abdina seorang mujtahid, maka saya akan mengatakan, saya haramkan anak buah atau saya haramkan pemimpin membenci anak buah. Tidak boleh. Dan alhamdulillah sejak dulu tahadzus bin ni'mah, Abdina perasaan Abdina tidak pernah membenci anak buah sehebat apapun helapnya. Kelma kelitnya doa kita, kawan jangan jauh. Jadi aku ya Allah, sehat lagi ya Allah, orang nggak lupa. Tapi itulah ruwet, berat, tapi kan memang digaji untuk itu. Bisa diusahakan ini, Pak Kepala KUA bisa diusahakan. Mohon Pak Kasih Penma, insya Allah Abdina oleh didik ke beliau dalam keseharian luar biasa. Hubungan beliau dengan stafnya kan itu bukan hubungan kasih dengan staf, hubungan bapak dengan anak. Kami staf Pak, ya lo, iya cowok, iya nak, betul. Benar ngalam kenyataan kan. Jadi saya banyak mencontoh Pak Jisodi. Pak Kepala KUA sanggup lagi, para pengawas sanggup. Tak nyaut. Tapi insya Allah dibalik tidak menjawabnya Kak Dinto, ada tekad yang besar untuk kita semua untuk bisa saling menyayangi. Tetapi saling menyayangi saya seher ke kantor sobu. Kenapa? Karena saling menyayangi. Paling santai, paling dimahabbah. Tapi kan tak bahaya kan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan kita semua oleh Allah selalu diberi hati yang penuh dengan kasih sayang. Saya benar menjalani Odi Adito saya, memimpin saya, mendidik juga saya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan menirunya kita, meneladaninya kita, mencontoh kita kepada Rasulullah dalam hal kasih sayang Adito, mudah-mudahan kita tetap menjadi hamba yang disayangi oleh Rasulullah dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekali toh yon saporah menabi pada kecangkolangan pamator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya penutup kepada Kiai Fadoli SHI Kepala KUA Kecamatan Ganding, berkenan kiranya menutup acara dengan doa barokah.
ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا بمعاملتك أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأصحابنا من كل فتنة ومنة وبشر وضيق إنك ولي كل خير ومجد كل سائل يا رب العالمين فعلا اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ويسر لنا ولا تعسر علينا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمين يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Sebelum acara kami akhiri, kami informasikan bahwa Anda bisa menyaksikan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW melalui channel YouTube KUA Kecamatan Gandhi. Demikianlah susunan acara yang telah berlangsung pada kesempatan ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan maupun kekurangan, karena kesempurnaan milik Allah SWT semata. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سوى هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيبي